Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Kafa. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir yang saya buat. Pada proyek akhir ini, saya menggunakan dataset Electric Vehicle Population Data. Data tersebut merupakan data terkait mobil listrik yang ada di negara bagian Amerika Serikat. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tahap praproses data hingga tahap visualisasi data. Untuk tahap praproses data, saya melakukan pada Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga menggunakan Pentaho. Tahap praproses data yang pertama kali saya lakukan pada Google Colab, yang pertama yaitu mengimpor pustaka atau library yang digunakan. Untuk proses data, library yang dibutuhkan yaitu library Pandas. Setelah diimpor, maka tahap selanjutnya kita bisa melakukan input data. Input data yang saya lakukan dengan melalui Google Drive. Jadi di sini saya mencantumkan path file dari Google Drive-nya, kemudian menggunakan library Pandas untuk membaca file CSV tersebut. Untuk pertama kali saya melakukan pembacaan data secara ringkas. Kemudian untuk yang selanjutnya saya melakukan pembacaan data secara keseluruhan dari baris pertama hingga baris terakhir pada posisi ke 130.443 baris. Setelah ditinjau datanya, maka tahap yang selanjutnya saya lakukan yaitu melakukan pengecekan ukuran data atau konstruksi tabelnya. Jadi, berdasarkan output, dapat disimpulkan bahwa terdapat 130.443 baris dan 17 kolom, yang mana ke-17 kolom ini merupakan variabel pendukungnya. Setelah itu ditinjau juga apakah ada data yang terduplikasi. Ternyata berdasarkan outputnya, data yang terduplikasi tidak ada, karena ditampilkan nilai 0 pada hasil output. Setelah itu ditampilkan juga informasi terkait data. Yang pertama, informasinya menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, nama-nama kolom, beserta tipe-tipe data pada kolom tersebut, dan nilai yang kosong atau tidak pada kolom tersebut sebanyak berapa begitu. Ditampilkan juga kesimpulan. Jadi, tipe data yang menggunakan float itu sebanyak 3 kolom, kemudian sebanyak 4 kolom menggunakan tipe data integer, kemudian sebanyak 10 kolom menggunakan tipe data string. Untuk memori yang digunakan sebesar 16,9 MB. Kemudian yang saya lakukan adalah mengubah nama kolom. Pengubahan nama kolom di sini dilakukan untuk mempermudah memahami data. Untuk kolom pertama yang diubah yaitu kolom VIN 1-10 diubah menjadi VIN. Kolom county karena saya menganggap itu adalah bentuk kesalahan, maka saya mengubahnya menjadi country. Kemudian kolom make di sini berarti manufacturer atau perusahaan pemproduksi mobil listrik tersebut. Kemudian terdapat kolom Clean Alternative Fuel Vehicle Eligibility yang saya singkat menjadi CAFV Eligibility. Kemudian ditinjau kembali datanya dan terlihat bahwa kolom-kolom tersebut mengalami perubahan nama. Setelah dirubah nama kolomnya, saya juga melakukan perubahan pada isi kolomnya. Jadi pada kolom CAFV Eligibility terdapat isian yang cukup panjang dan
saya persingkat dengan eligible yang pertama, kemudian not eligible, dan yang terakhir unknown. Setelah itu bisa dilihat juga pada kolom CIFP eligibility terjadi perubahan isi kolomnya menjadi lebih singkat dari sebelumnya. Setelah itu, saya melakukan pengecekan nilai yang kosong pada data. Berdasarkan output, terdapat 3 data yang hilang pada kolom country, kolom city, kolom postal code, kemudian kolom vehicle location, kolom energy utility, dan kolom census tract. Untuk kolom model juga kosong nilainya sebanyak 222 data. Kolom legislative district juga kehilangan datanya sebanyak 305. Dan kolom vehicle location terdapat kehilangan data juga sebanyak 33. Maka dari itu akan saya isikan dengan isian yang ada dasarnya dari isian pada kolom-kolom lainnya. Tahap penanganan awal yang dilakukan yaitu penghapusan baris. Jadi, di sini kondisinya ketika kolom country dan kolom city-nya sudah bernilai 0, maka kolom postal code, kolom vehicle location, kolom electric utility, dan census tract juga tidak bisa terisi. Maka dari itu, apabila pada satu baris terdapat kekosongan nilai pada kolom country dan city, maka baris tersebut dihapus. Dan setelah dilakukan, ternyata terdapat 3 data yang hilang. Karena semula berjumlah 130.443 baris, kini ukurannya berubah menjadi 130.440 baris. Kemudian saya cek kembali data-data yang masih hilang itu terdapat pada kolom model, kemudian kolom legislative district, dan kolom vehicle location. Nah, untuk penanganan kekosongan nilai pada legislative district, saya mengisikannya dengan angka 1. Hal ini karena legislative district merupakan wilayah yang disediakan oleh pemilik kendaraan untuk mendapatkan kendaraannya. Minimal satu pemilik kendaraan itu menyediakan satu wilayah untuk kendaraan mereka. Maka dari itu, kolom legislative district saya isikan dengan angka 1. Kemudian pada kolom model, berdasarkan tinjauan data yang saya lakukan, model yang kosong itu adalah model XC40. Ini didasarkan dari kolom electric vehicle type-nya berupa baterai. Ya, bisa kita lihat juga pada situs webnya bahwa tipe kendaraan listrik, tipe mobil listrik dengan baterai yang diproduksi oleh perusahaan Volvo itu modelnya adalah XC40. Setelah dilakukan penanganan tersebut, dicek kembali, tersisa
kolom vehicle location yang masih kehilangan data sebanyak 30 data. Tapi pada praproses yang dilakukan di Google Colab dihentikan sampai tahap ini. Dan kemudian beralih ke tahap pengubahan tipe data di kolom postal code. Setelah pengubahan tipe data tersebut berhasil dilakukan, maka data tersebut disimpan dalam bentuk file CSV. Dan tahap praproses data yang selanjutnya akan dilakukan pada Pentaho. Setelah data-data dilakukan tahap transformasi pada Google Colab dengan menggunakan Python, tahap praproses data yang selanjutnya dilakukan pada Pentaho. Untuk tahap pertamanya, yaitu memasukkan data file CSV yang berasal dari data hasil transformasi pada Google Colab dengan Python. Di sini digunakan fitur CSV file input dengan delimiternya adalah koma. Kemudian data-data tersebut akan dipilah berdasarkan kelengkapan isinya. Jadi, setelah kita lihat pada hasil transformasi di Google Colab tadi, terdapat kolom vehicle location yang memiliki ketidaklengkapan data sebanyak 30 data. Maka apabila kolom vehicle location ini bernilai tidak nol, maka data tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Tetapi jika kolom vehicle location ini nol nilainya, maka data tersebut akan disimpan dan tidak dianalisis lebih lanjut. Tempat penyimpanannya itu ada fitur dummy do nothing. Kemudian apabila datanya tidak nol, maka akan lanjut ke tahap replace and string. Jadi di tahap ini, saya menstandarisasi data dari kolom state, yang mana sebelumnya merupakan singkatan-singkatan berdasarkan kode state-nya, kemudian diberi penjelasan lebih mengenai singkatan tersebut. Dan juga terdapat tahap penghapusan karakter yang tidak dibutuhkan dari isi kolom. Pada hal ini dilakukan untuk kolom vehicle location. Setelah itu, terdapat tahap pengelompokan isi kolom. Pada kolom vehicle location, di dalam isiannya itu terdapat isian berupa longitude dan juga latitude. Maka isian tersebut dipisahkan sehingga terbentuk kolom longitude sendiri dan juga kolom latitude sendiri untuk memudahkan dalam proses pemvisualisasian.
Setelah tahap transformasi selesai dilakukan, tahap yang terakhir yaitu menyimpan data pada database lokal. Berikut tampilan data akhir setelah transformasi di Pentaho. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah terbentuk kolom longitude dan latitude sendiri tanpa karakter yang tidak diperlukan. Dan juga kolom stage sudah terstandarisasi. Pada bagian selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan dari the before data yang sudah berhasil disimpan dari hasil transformasi yang sudah dilakukan di Pentaho. Berikut data-datanya. Setelah ini akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pemvisualisasian data. Setelah dilakukan tahap-tahap praproses data pada Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pada Pentaho, data-data hasil transformasi disimpan ke dalam basis data lokal. Data-data hasil transformasi kemudian divisualisasikan pada tableau yang terhubung dengan basis data. Pada tampilan ini, saya tampilkan hasil visualisasi yang saya buat. Pada bagian atas terdapat judul, yaitu electric vehicles, yang berarti kendaraan-kendaraan listrik, atau dalam data ini berkaitan dengan mobil-mobil listrik. Di antara judul tersebut terdapat logo Kampus Merdeka dan juga logo PT Mitra Talenta Group atau Celerets. Pada dashboard ini terdapat filter yang saya sediakan untuk memfilter berdasarkan negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Jadi filter ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang ingin kita lakukan supaya kita mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini saya contohkan apabila filter dilakukan secara keseluruhan. Filter ini berfungsi untuk setiap chart yang ada pada dashboard. Kemudian di bagian sebelah filter ini terdapat dua biggest number. Yang pertama yaitu terkait nilai minimal distrik dan yang kedua terkait nilai maksimum distrik.
Di sini kita bisa melihat nilai minimum listrik sebesar 1. Berarti minimal dari wilayah yang disediakan oleh pemilik kendaraan di antara pemilik-pemilik yang ada di negara bagian Amerika Serikat itu satu wilayah untuk satu kendaraan yang mereka miliki. Dan untuk nilai maksimum listrik, kita bisa lihat pada dashboard ini ditampilkan hasil sebesar 49, yang berarti 49 wilayah disediakan oleh salah satu atau beberapa pemilik kendaraan yang ada di antara pemilik-pemilik kendaraan di negara bagian Amerika Serikat. Untuk Big X number ini akan saya jelaskan terlebih dahulu proses pembuatannya. Jadi kita ke bagian minimal distrik di worksheet ini terlihat nilai minimal dari legislatif distrik dijadikan sebagai ukuran, yang mana ukurannya ini dimasukkan sebagai label dan diperoleh hasil sebesar 1. Begitu juga dengan perlakuan yang diberikan kepada Big S number yang bagian max. Nilai dari legislative district ini kemudian kita labeli dan pada ukurannya kita pilih nilai maksimum gitu. Diperoleh sebesar 49 nilai maksimumnya. Kemudian pada dashboard ini ditampilkan diagram lingkaran yang divisualisasikan untuk membandingkan antara tipe dari mobil-mobil listrik. Berdasarkan informasi yang didapat, terdapat dua tipe mobil listrik. Yang pertama yaitu mobil listrik dengan plug-in hybrid, dan yang kedua mobil listrik dengan baterai. Berdasarkan hasil visualisasi, di sini diinformasikan bahwa tipe mobil listrik dengan baterai itu persentasenya sebesar 76,78%. Atau pada tooltip ini terlihat vehicle totalnya sebesar 100.129 kendaraan. Yang mana hasil ini itu jauh lebih besar dibanding dengan mobil listrik dengan tipe plug-in hybrid. Karena hasil visualisasi menunjukkan bahwa mobil dengan tipe plug-in hybrid persentasenya sebesar 23,22%, yang berarti ada pada 30.281 kendaraan atau mobil listrik yang ada di negara bagian Amerika Serikat. Berdasarkan grafis ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa mobil dengan tipe
penggunaannya memanfaatkan baterai jauh lebih besar dibanding dengan mobil listrik dengan tipe yang disertakan plug-in hybrid. Pada bagian berikutnya dibentuk diagram lingkaran dengan pusat lingkaran terkait jumlah mobil listrik berdasarkan kelayakannya. Pada bagian pusat lingkaran, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa total kendaraan yang ada di negara bagian Amerika Serikat itu total mobil listrik tepatnya sebesar 130.410 yang diketahui datanya secara lengkap. Kemudian, berdasarkan total kendaraan tersebut, terdapat 16.441 kendaraan yang tidak eligible. Berikutnya, tidak diketahui apakah eligible atau tidak, apakah layak atau tidak kendaraannya sebanyak 53.433 kendaraan. Dan sebanyak 60.536 mobil listrik dinyatakan layak. Dari grafis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kendaraan yang layak itu jumlahnya lebih besar dibandingkan kendaraan yang tidak diketahui kelayakannya dan juga dinyatakan tidak layak. Untuk grafis yang selanjutnya, di sini saya membuat dan memvisualisasikan perusahaan beserta hasil produksinya yang merupakan perusahaan dengan penghasil produksi terbesar. Di urutan pertama, terdapat Tesla yang menghasilkan 59.622 mobil listrik. Kemudian di posisi kedua, terdapat Nissan dengan total kendaraan atau total mobil listrik yang diproduksi sebesar 13.014 kendaraan. Kemudian di posisi ketiga, ini terdapat Chevrolet dengan total kendaraan yang diproduksi sebesar 11.248 kendaraan. Kemudian ada Ford dengan hasil produksinya sebanyak 6.732 dan BMW dengan hasil produksinya sebesar 5.696. Kemudian pada dashboard ini juga terdapat grafis terkait range elektrik yang digunakan berdasarkan model tahun dari kendaraan. Kita bisa ambil kesimpulan dari grafis ini, range-nya dimulai dari terendah pada tahun model 1997, yaitu 39, dan pada tahun 2020, yaitu 2.664.424. Untuk pembentukan grafisnya, pada bagian
diagram lingkaran yang membandingkan kedua tipe mobil listrik, kita bisa meninjau bahwa digunakan total untuk pelabelan, kemudian menunjukkan dalam ukuran dan juga angle terkait electric vehicle type atau tipe mobil listriknya. Pada diagram lingkaran ini, untuk membedakan kedua tipe tersebut, digunakan dua warna, sehingga bisa memudahkan untuk mengambil insight atau wawasan dari diagram lingkaran ini. Berikutnya, yaitu total kendaraan berdasarkan kelayakannya. Ini dibentuk seperti diagram lingkaran, namun di bagian tengahnya disajikan juga informasi terkait total kendaraannya sebesar 130.410. Data ini diambil di negara bagian Amerika Serikat dan telah melewati tahap-tahap praproses data. Pada gambar ini gunakan 3 warna untuk membedakan 3 golongan dari kelayakan mobil listrik tersebut. Ada 3 golongan. Yang pertama eligible atau dengan kata lain layak, yang kedua not eligible atau dengan kata lain tidak layak, dan yang ketiga unknown. Ini tidak diketahui kelayakannya. Kita menggunakan ukurannya itu dari total data yang diberikan label, kemudian dibedakannya berdasarkan ukuran dan angle untuk melihat tingkat atau banyaknya kendaraan berdasarkan kelayakannya, dan dibedakan supaya dapat memudahkan para penerima informasi dengan menggunakan warna. Selanjutnya dibentuk histogram yang menampilkan perusahaan dengan hasil produksi mobil listrik terbanyak. Jadi, sebenarnya ada banyak perusahaan yang menghasilkan mobil listrik. Namun, dalam dashboard ini hanya ditampilkan 5 produsen dengan penghasil mobil listrik terbanyak. Ada Tesla yang telah menghasilkan produksi sebanyak 59.622 mobil listrik. Kemudian ada dari Nissan dengan menghasilkan sebanyak 13.014 mobil listrik. Ada Chevrolet yang menghasilkan 11.248 mobil listrik. Ada Ford yang menghasilkan 6.732 mobil listrik. Dan juga yang kelima ada BMW yang menghasilkan 5.696 mobil listrik. Berdasarkan data hingga tahun 2024. Kemudian divisualisasikan
rentang listrik yang digunakan berdasarkan tipe model tahun kendaraan. Untuk tahun model 1997 menjadi rentang terendah yaitu 39 dan rentang tertingginya ada di tahun 2000. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa rentang listriknya dari 39 hingga 2.664.424. Yang selanjutnya, saya melakukan klasterisasi berdasarkan negara bagian di Amerika Serikat. Jadi, klasterisasi ini mengelompokkan jumlah wilayah yang disediakan oleh para pemilik kendaraan mobil listrik setiap negara bagian. Di sini, apabila ditampilkan dalam warna yang cerah, menandakan bahwa wilayahnya hanya sedikit. Dan apabila ditampilkan dalam warna tua, atau di sini biru, biru tua, itu berarti wilayah yang disediakan oleh para pemilik kendaraan mobil listrik di negara bagian tersebut jumlahnya banyak. Di bagian dashboard, kita bisa melihat salah satu wilayah yang menyediakan tempat untuk kendaraannya dalam wilayah yang sedikit itu ada di negara Alaska dan negara-negara lainnya seperti Nevada, Colorado, kemudian Oklahoma, dan sebagainya. Sedangkan wilayah di negara bagian Amerika Serikat yang memiliki jumlah wilayah besar untuk menempatkan mobil listrik itu terdapat di negara bagian Washington. Berikut ini tampilan secara keseluruhannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.